Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Larasati Khadijah Kalimantari Karnain dengan NIM 2022 103 703 11410 dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan course saya untuk proyek course yaitu dengan mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Di sini saya menggunakan tema Mastering Data Modeling Concept to Implementation. Poin pertama yaitu ada pendahuluan. Proyek ini merupakan bagian dari course database modeling yang diambil dari platform Udemy. Tema yang diangkat adalah marketplace for online tutor, yaitu sebuah sistem yang memfasilitasi pertemuan antara tutor dan siswa secara daring. Sistem ini dirancang agar dapat mengelola data pengguna, yaitu tutor dan siswa, layanan bimbingan, jadwal kelas, pembayaran, dan ulasan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk merancang model yang terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prinsip normalisasi database relasional. Dalam proyek ini, proses perancangan dimulai dengan pembuatan model konseptual yang memetakan entitas utama seperti user, tutor, student, course, enrollment, payment, dan review, beserta relasi antar entitas tersebut. Model ini memberikan gambaran umum mengenai struktur data dan alur interaksi antar pengguna, pengajar, siswa, serta proses pendaftaran kursus dan pembayaran. Selanjutnya, dilakukan pengembangan model logis yang lebih mendetail dengan menggunakan atribut pada setiap entitas seperti penerapan primary key dan foreign key untuk menggambarkan aturan bisnis yang berlaku. Poin selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama merancang model database yang mempresentasikan kebutuhan sistem marketplace tutor online, kedua menganalisis dan menerapkan prinsip normalisasi untuk menghindari redundasi data, dan yang terakhir membuat skrip SQL untuk mengimplementasikan struktur database secara fisik. Langkah selanjutnya yaitu adalah langkah pengerjaan. Dimulai dari step pertama yaitu adalah konseptual desain model. Model konseptual merupakan tahap awal dalam perancangan database yang berfokus pada identifikasi entitas utama dalam sistem dan relasi antar entitas tersebut. Tanpa memperhatikan aspek implementasi teknis, model ini divisualisasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada proyek Marketplace for Online Tutor, berikut adalah entitas dan relasi yang ditampilkan dalam model konseptual. Yang pertama ada entitas, yaitu terdapat 7, ada user untuk seluruh pengguna platform, tutor sebagai pengajar, student sebagai siswa yang mengikuti tutor, kemudian ada course untuk menyimpan kursus yang ditawarkan oleh tutor, enrollment adalah pendaftaran dari siswa pada kursus tertentu, payment informasi pembayaran kursus, dan review adalah ulasan yang diberikan siswa kepada tutor setelah mengikuti kursus. Selanjutnya ada relasi antar entitas. Yaitu yang pertama ada user dengan student atau tutor. Setiap user memiliki satu peran yaitu sebagai tutor atau student. Relasinya bersifat one-to-one. Selanjutnya ada tutor course, yaitu seorang tutor dapat mengajar banyak course, namun setiap course hanya diajarkan oleh satu tutor, yaitu relasinya adalah one-to-many. Selanjutnya ada student, enrollment, dan course, lalu enrollment, payment, student, dan payment, itu untuk seorang student dapat melakukan banyak payment dengan relasi one to many, lalu review dan tutor, dan yang terakhir adalah review dan payment, yaitu review diberikan oleh student setelah melakukan payment atas suatu kursus. Relasi ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara pengalaman pembelajaran dan ulasan yang diberikan. Selanjutnya ada kardinalitas, yaitu seperti one-to-one atau one-to-many ditampilkan untuk menunjukkan jumlah minimum dan maksimum partisipasi entitas dalam suatu relasi. Misalnya, satu tutor dapat menerima satu atau lebih review, sementara satu review hanya ditujukan oleh satu tutor. Model ini mengembangkan struktur konseptual sistem secara umum dan akan menjadi dasar dalam pengembangan model logis dan fisik pada tahap berikutnya. Selanjutnya masuk ke step 2, ada desain model logis atau bisnis, yaitu desain model ini merupakan tahap lanjutan dari model konseptual dengan tujuan untuk menformalkan struktur data dan merepresentasikan aturan bisnis yang berlaku dalam sistem secara lebih rinci. Kemudian terdapat struktur dan atribut tabel, yaitu ada tabel user dengan atribut user ID sebagai primary key karena dia identitas unik, lalu ada name, email, password, lalu yang tabel kedua ada tutor dengan tutor ID sebagai primary key dan foreign key karena dia merupakan foreign key ke user. Lalu ada student, terdapat student ID sebagai primary key dan foreign key, education level, dan preference. Lalu ada course,
dengan course ID sebagai primary key, tutor ID sebagai foreign key karena menghubungkan tutor dan mengajar, lalu title, deskripsi, price, duration. Yang kelima ada enrollment, dan yang keenam ada payment, dan yang terakhir ada review. Lalu aturan bisnis yang dipresentasikan. Yang pertama ada relasi untuk user dengan tutor atau student dibedakan melalui menggunakan enum dan foreign key ke entitas user. Yang kedua, setiap tutor dapat membuat beberapa course, tapi satu course hanya bisa dimiliki oleh satu tutor. Student, yang ketiga ada student dapat mendaftar ke banyak course melalui enrollment. Yang keempat ada setiap pendaftaran dapat memiliki satu atau lebih payment. Kelima, review diberikan oleh student kepada tutor. Dan yang terakhir adalah status di setiap entitas, yaitu enrollment dan payment dipresentasikan menggunakan tipe enum. Selanjutnya masuk ke step 3 ada desain model fisik. Pada tahap desain model fisik, model logis yang telah disusun sebelumnya diubah menjadi struktur database yang nyata dengan menggunakan SQL. Desain ini mencakup definisi tabel, tipe data pada setiap kolom, aturan relasi, serta pembatasan data seperti primary key atau unique constant. Tujuan dari tahap ini untuk memastikan bahwa struktur basis data yang dibangun mampu menjalankan fungsi bisnis dengan efisien. Terdapat 7 tabel utama pada sistem marketplace for online tutor yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu ada user untuk menyimpan data pengguna umum baik tutor maupun siswa, ada tutor yaitu yang berisi dia berperan sebagai pengajar, lalu ada student sebagai siswanya, course sebagai kursus yang ditawarkan oleh tutor, enrollment yaitu mewakili pendaftaran siswa terhadap kursus tertentu, payment untuk transaksi pembayaran pada pendaftaran, dan yang terakhir ada review untuk ulasan yang diberikan siswa kepada tutor. Selanjutnya terdapat relasi utama antar tabel didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada user dengan tutor, yaitu hubungannya one-to-one, user dan student one-to-one, tutor dan course one-to-many, student dan enrollments one-to-many, course dan enrollments one-to-many, enrollments dan payment one-to-one, student dan review one-to-many. Yang terakhir, tutor dan review one-to-many. Dengan desain model fisik seperti ini, maka data sudah bisa digunakan untuk implementasi ke selanjutnya yang dapat dieksekusi dengan menggunakan perintah SQL create table. Lalu masuk ke step 4, yaitu generate DLL script. Pada tahap ini dilakukan implementasi struktur fisik basis data ke dalam perintah SQL dengan menggunakan data definition language atau DDL untuk mendefinisikan tabel, tipe data, serta relasi. Pada setiap tabel memiliki yang pertama ada primary key untuk keunikan data, jadi dia tidak bisa sama. Lalu tipe data yang disesuaikan dengan kebutuhan atribut, keterbatasan data atau constraint seperti not null, unique. Lalu dan yang terakhir adalah foreign key untuk menjaga integritas relasi antar tabel. Kita ambil contoh yaitu pada dua tabel, tabel user dan payment. Tabel user menyimpan data umum pengguna dengan atribut seperti name, email, dan role, lalu tabel payment mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan siswa untuk kursus tertentu. Masuk ke step 5, ada script data pada database, yaitu setelah seluruh struktur data didefinisikan oleh DDL, langkah selanjutnya adalah menjalankan script ke dalam manajemen basis data. Dia untuk membuat tabel secara nyata dalam database sehingga siap untuk digunakan. Di sini yang menjalankan database dengan menggunakan PHP MyAdmin dengan melalui SAMPP. Berikut adalah hasil tabel 7 tabel yang telah dibuat tadi. Kemudian setelah berhasil, maka kita akan meriksa isi dari dalam tabel tersebut apakah sudah terisi semua. Di sini kita ambil contoh dengan menggunakan isi tabel yang diambil dari tabel course. Selanjutnya step 6, implementasi perubahan delta. Pada tahap ini dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem. Perubahan ini mencakup penambahan fitur atau penyempurnaan desain yang telah ditemukan pada tahap awal. Tujuannya untuk membuat sistem marketplace for online tutor menjadi lebih fleksibel dan informatif. Di sini terdapat beberapa contoh perubahan, yaitu yang pertama penambahan tabel kategori dengan mengelompokkan kursus seperti kategori matematika, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan pemrograman. Selanjutnya yaitu menambahkan kolom kategori ID ke dalam tabel course. Selanjutnya di sini menyambungkan relasi antar tabel kategori dengan tabel course, di mana menambahkan foreign key di dalam course dengan nama kategori ID yang diambil dari foreign key di tabel kategori. Masuk ke step 7,
yaitu membandingkan versi dev dan produksi. Pada tahap ini, melakukan perbandingan dengan perubahan yang mencakup penambahan tabel kategori serta kolom baru di kategori ID di course. Hasilnya, struktur database menjadi lebih lengkap dan bisa untuk dikembangkan. Selain itu juga, perubahan ini menjadikan struktur database mendukung untuk mengembangkan fitur front-end seperti filter kategori khusus tanpa mengganggu integritas data dan relasi antar tabel yang telah ada, seperti hasil yang ada pada gambar step ke-6 tadi. Masuk ke step 8, yaitu merge perubahan ke versi produksi. Setelah struktur database diuji dan diverifikasi dengan pada versi pengembangan dev, tahap selanjutnya adalah menggabungkan merge ke dalam versi produksi. Perubahan ini mencakup penambahan tabel kategori untuk mengelompokkan kursus berdasarkan kategori, serta menambahkan kolom kategori ID di dalam course yang berfungsi sebagai foreign key. Setelah merge, database produksi ini bisa memiliki struktur yang lebih lengkap dan siap mendukung fitur untuk kategori khusus. Selanjutnya yaitu ada simulasi dengan Python. Simulasi data dengan menggunakan Python dengan menampilkan distribusi dari dua tabel yang telah dibuat pada step langkah-langkah sebelumnya. Pada simulasi ini saya menggunakan dua tabel, yaitu tabel payment dan tutor. Berikut adalah hasil dari visualisasi dan penjelasan setelah melakukan simulasi Python pada tabel tersebut. Yang pertama ada simulasi untuk status pembayaran, yaitu dengan menampilkan distribusi status pembayaran. Pada bagian ini kita melakukan simulasi data status pembayaran dari pengguna platform marketplace tutor online. Data dibuat secara acak menggunakan NumPy random choice dengan proporsi probabilitas sebagai berikut. Dengan paid 70%, pending 20%, dan failed 10%. Kode ini mensimulasi 1000 transaksi menggunakan proporsi realistis yang sering ditemukan dalam sistem pembayaran. Setelah data dibuat, kita akan menyimpannya dalam sebuah data frame dan kemudian akan menghitung jumlah kemunculan masing-masing status dengan menggunakan fungsi value counts. Hasil analisisnya sebagai berikut, menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi memiliki status paid sesuai dengan proporsi yang kita tentukan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan berhasil melakukan pembayaran yang merupakan indikasi baik untuk kelancaran sistem transaksi. Namun, ada juga status sebagai pending dan failed juga penting untuk identifikasi perlunya pemantauan evaluasi terhadap sistem pembayaran yang digunakan. Selanjutnya itu simulasi yang kedua, ada simulasi untuk jumlah sesi kursus per tutor dengan menampilkan statistik jumlah sesi per tutor dan distribusi jumlah sesi les per tutor. Simulasi yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kali seorang tutor melakukan sesi mengajar dalam 1 bulan. Kita menggunakan distribusi Poisson yang umum digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam periode tertentu. Hasil simulasi ini kemudian disimpan dalam data frame dan statistik deskripsi. Visualisasi dibuat dengan menggunakan histplot untuk melihat distribusi sebaran jumlah sesi. Hasil analisis dari simulasi tersebut adalah bahwa sebagian besar tutor mengajar antara 5 hingga 11 sesi per bulan. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan tutor cukup aktif dan merata dengan sedikit variasi, sehingga jumlah sesi yang lebih rendah atau sangat tinggi bisa digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tutor yang kurang aktif. Selanjutnya ada kesimpulan. Tahapan perancangan database yang sistematis mulai dari desain konseptual, logis, hingga implementasi fisik, kita dapat membangun sebuah sistem marketplace untuk tutor online yang efisien dan terstruktur. Proses perancangan ini memastikan bahwa data dapat dikelola dengan baik, menghindari redundasi, serta memungkinkan akses yang cepat dan konsisten. Penggunaan prinsip normalisasi pada tahap desain logis ini penting untuk menjaga integritas dan optimalisasi data. Selain itu, penerapan relasi antar entitas yang jelas seperti pengguna, tutor, siswa, kursus, pendaftaran pembayaran, dan ulasan perlu untuk menjamin kelancaran dalam platform. Dan dengan pengerjaan implementasi menggunakan SQL di MHP MyAdmin, dengan melalui SAMPP memastikan bahwa struktur database dapat dieksekusi dan diuji dengan baik dalam pengembangan.
Simulasi data yang dilakukan dengan menggunakan Python juga memberikan wawasan tentang performa sistem, khususnya dalam hal status pembayaran dan jumlah sesi kursus per tutor. Hasil simulasi menunjukkan bahwa mayoritas transaksi pembayaran telah berhasil dilakukan dengan sejumlah kecil transaksi yang gagal atau tertunda. Dengan demikian, proyek ini dikerjakan sebagai bentuk penerapan materi dari course dengan tema Mastering Data Modeling, Concept to Implementation yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasi model data yang efisien serta membangun basis data yang siap untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi dunia nyata. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.